wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aflaha man ata'ahu wa taqwa qad khaba man 'assahu wa atada bi'aqlihi wa takhahu ilahahu wa ahmadu an hadana li turuqil kharati wa sabila najah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lahu al-munfaridu la rabban siwah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyir wa nadiru fi hadil hayyah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita sebelumnya panjat dan haturkan baik Allah Subhanahu wa taala yang mana kita segenap ikhwan Masjid Zikir Islam Rabbani Al-Muhammadiyati wal Hikmaliyah bisa berkumpul dalam satu haflah walaupun dalam suasana yang serba keterbatasan, saat mana kita menyadari pada kesempatan atau waktu saat ini kita masih dalam suasana pandemi, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dalam upaya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan, masih dalam bulan Zulhijjah, kita bersama-sama termasuk hambanya yang syukur bi nikmatillah, dan pertemuan ini menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak sebagai salah satu pengikat pula terhadap jalinan ukhuwah bagi kita semua, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, sehingga bidin wa dunya hatal akhirah kita semua telah mendapatkan kebaikan yang lestari. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sanjung haturkan pula junjungan kita Nabi wa Habibana Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada segenap dzurriyyahnya, keluarganya, para sahabat, sahabi, tabi'i, wa tabi'a wa tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumil qiyamah. Wabil khusus mudah-mudahan bisa tercurahkan kepada kita semua yang bisa hadir di haflah, yang mana mudah-mudahan pertemuan rutinan pada malam hari ini akan menjadi salah satu amaliyah yang dimasukkan ke dalam amaliyah yang itba terhadap baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk li'ilai kalimatillah, li'ilai dinillah, sehingga dunia dan akhirat mudah-mudahan kita semua terakukan sebagai hambanya Allah, hamba daripada Zat yang Maha Kawasa, dan kelak di yaumul qiyamah berada dalam satu panji-panji kebesaran yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ta'ala liwa'il risalatil islamiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyarul hadum rahimakumullah, sebagaimana bulan demi bulan telah kita lalui, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu pada bulan Zulhijjah, bahwa bulan Zulhijjah sebagaimana kita telah pahami bersama pada bulan yang lalu di bulan Zulqa'dah adalah satu kesatuan sebagai asyahrul hajj, sebagai satu kesatuan bulan yang utuh dari rangkaian suatu perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan haji, di mana 3 bulan yang terangkai tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, yang kemudian adalah bulan Muharram, sebagai satu mata rangkai yang jika kita cermati bersama-sama itu tidak ada putusnya dan saling terkait satu sama lain. Tinggal di sini seberapa jauh kita mampu berupaya untuk memahami kaidah makna
mampu memahami, menelusuri hakikat apa yang tersembunyi dari balik semua perjalanan bulan demi bulan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan kali ini kita mencoba nanti membahas bagaimana Zulhijjah itu datang kepada kita dengan hajinya. Dan di sini kita berusaha membahas dalam perspektif pemahaman kita bersama, pemahaman Majelis Dzikir Islam Ar-Rabbani, yang mudah-mudahan salah satu termasuk menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua melalui manhaj tasawufnya, sehingga awal akhir dunia dan akhirat lahir maupun batin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan mengulas apa yang telah lalu dari bulan Dzulqa'dah. Kita langsung membahas pada pembahasan di bulan selanjutnya, itu di bulan haji. Sebagaimana kita pahami bahwa bulan Zulhijjah salah satu keberkahan dan keagunganya adalah Allah menurunkan kepada umat manusia, wabil khusus kepada umat Islam, sebagai satu bulan di mana di bulan tersebut kita diwajibkan melaksanakan salah satu kesempurnaan rukun Islam yang 5, yaitu perjalanan ritual atau perjalanan suci haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan haji. Jadi di bulan inilah kita itu diwajibkan melaksanakan haji. Di bulan Zulhijjah inilah kita semua seorang muslim yang mana telah diberikan kemampuan secara sehat, secara lahiriah, baik yang berkenaan dengan segala ukuran P-nya, kita dikenakan wajib untuk melaksanakan yang dinamakan haji atau perjalanan ziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Nah, ini menjadi satu keharusan kesempurnaan bagi kita semua. Bagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa dunia Islam al-khamsin, Islam itu dibangun atas dasar 5 rukun, 5 sendi-sendi, di mana sendi-sendi tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Dan sendi yang kelima adalah kita diperintahkan untuk naik haji, berangkat ke tanah Mekah, berangkat ke Madinatul Al-Munawwarah. Nah, di sini malam ini kita mencoba mengulas apa sih haji dan bagaimana seharusnya haji. Tetapi kita yang dibahas di sini bukan dalam perspektif secara umum mengkaji masalah ilmu fikihnya ataupun berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan hajinya, tapi kita melihat dari perspektif yang diajarkan dalam dunia sufistik melalui sanad keilmuan yang diperoleh dari guru-guru kita. Salah satu sumber utama adalah yang menjadi referensinya Syekh Muhyiddin Ibn Abdillah Muhammad bin Ali Arabi, terus kemudian juga Imam Muna Az-Ghazali, terus Imam Nawawi dan beberapa syekh terkenal yang alhamdulillah mudah-mudahan kajian pada malam hari ini termasuk kajian yang bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa mampu menggugah. Ternyata haji itu tidak sebatas kita berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, tapi ada rahasia di balik semua itu yang harus kita semua berupaya untuk mengaplikasikan, mengejawantahkan menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari selaku umat muslimin maupun muslimat, sehingga dengan itu semua mudah-mudahan terjadinya kita lahir di dunia ini benar-benar diakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, baik lahir maupun batin. Dan menurut bahasa, haji itu berarti pergi menuju atau pergi ke orang yang diagungkan menurut bahasa. Jadi haji itu artinya pergi menuju, lunga maring endi, atau berarti pula tekan maring wong sing diagungkan. Ya menurut bahasa Arab. Lah nek nang bahasa Sanskerta, haji itu artinya raja. Jadi haji dalam bahasa Sanskerta berarti raja, nek haji dalam bahasa Arab itu berarti pergi menuju. Nah, pergi menuju nama lainnya itu adalah ziarah. Nah, secara istilah yang dinamakan haji adalah ziarah. Ziarah ke tempat tertentu
pada waktu tertentu dan melaksanakan amalan-amalan tertentu. Dimaksud melaksanakan ziarah ke tempat tertentu karena tempatnya memang sudah ditentukan. Yaitu tempatnya nang Mekah karo Madinah. Kita tidak boleh haji kepada lain tempat selain Mekah dan Madinah. Gitu loh. Tadi beda dengan mungkin ada paham tertentu yang hajinya kemana-kemana itu ada. Tapi secara umum, wong Islam secara umum yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah itu hajinya jelas tempatnya adalah Mekah dan Madinah. Lah, terus waktunya juga tertentu. Haji itu tidak bisa di bulan lain, tidak bisa di bulan yang lain. Bisa dilaksanakan haji itu hanya di bulan haji. Selain haji, walaupun pergi ziarah ke tempat Mekah dan Madinah itu arane untuk haji tapi umroh. Jadi harus dibedakan. Nek haji pe mung ana waktune siji nang bulane yaitu bulan haji. Waktune ya tertentu di bulan haji, amalannya pun amalan yang tertentu, ya amalan yang berkaitan dengan bulan haji. Dan melaksanakan haji dengan amalan-amalan juga sudah ditentukan. Seperti ana tawaf, ana sya'i dan lain sebagainya nanti kita bahas. Nah, kesemuanya itu menjadi kesempurnaan yang merupakan sebuah kewajiban di mana Rasulullah SAW diperintahkan sekitar akhir dari tahun 9 Hijriah. Akhir 9 Hijriah itu diarani Amul Wa'ud, di mana akeh delegasinya wong-wong di luar Islam sehingga pengen mlebu Islam. Nah, pada saat itu boleh berbarengan turun ayat Al-Quran sing surat Ali Imran ayat ke-97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan atas manusia untuk pergi menunaikan haji maring Baitullah. Nah, ini kewajiban ini diperintahkan pada akhir 9 Hijrah kenabian Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan haji, maka kemudian menjadi salah satu syariat dari agama Islam. Haji menjadi penyempurna bagi amalan-amalan agama Islam dan merupakan sendi atau rukun daripada agama Islam. Karena itu bagi siapapun mereka yang telah mampu dalam arti luas mampu baik zahiriyah, batinnya, sanggulnya dan lain sebagainya itu diwajibkan haji gitu. Nah, selanjutnya nah kita memahami yang istilah haji itu bisa dikatakan haji, sempurna lakonnya haji sebab memiliki rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan di dalam pelaksanaannya. Nah, setelah melampaui syaratnya wong luar haji kan harus Islam, balik dan memiliki kemampuan dan lain-lain. Nah, setelah itu kita harus memenuhi kewajiban sing menjadikan diri kita itu tergolong sebagai manusia sing wis lunga haji.